Eling-eling ngono. Oke. Sang Hyang Agni. Jadi Anda rupanya Hanuman. Sahabat siar yang berbahagia, petirtaan Jolotundo yang dibangun pada masa Raja Airlangga tak lepas dari berbagai mitos yang beredar di tengah masyarakat. Konon, air yang mengalir di sela-sela bebatuan dapat mengobati berbagai penyakit, membuang sial, membuat awet muda, dan melancarkan rezeki. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menelusuri jejak-jejak mitos tersebut. Mediumisasi pun dilakukan. Tak disangka, di tempat ini kami mengalami banyak rintangan, dan kehadiran dua Sang Hyang cukup membuktikan bahwa tempat ini memiliki sejarah yang cukup dalam. Belum lagi interaksi kami dengan makhluk penunggu petirtaan Jolotundo semakin menunjukkan adanya upaya menjauhkan umat Islam dari kesucian agamanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Srindoyo. Masya Allah. Pangeran Srindoyo. Berawal dari keislaman saya. Pasukan Maung di timur semua mengkhianati saya. Sang Hyang Agni sebentar lagi akan mengikuti ajaran kita. Masya Allah. Apa? Hukum lagi apa? Disuruh ngepel katanya. Siapa yang bilang ngepel? Darmo yang bilang. Bohong. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan terjadi penyerangan. Kalian itu bikin repot. Siapa bikin repot? Bikin orang nggak mau ke sini. Saya yang pusing. Apa hubungannya? Saya nggak bisa menjerumuskan orang. Oh, jadi nyuruh kita berhenti SDG. Terus sebagai gantinya Anda memberikan kemuliaan ke kita. Iya, uripmu bakal mulia lan brayat-brayatmu. Assalamualaikum warahmatullahi Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillah.
Oke, saya berhadapan dengan siapa ini? Bisa Anda memberikan jati diri Anda ini siapa? Om Santi Santiho. Masya Allah. Apakah Anda makhluk yang berasal dari petirtaan Jolotundo? Anda seorang resi? Iya, betul. Benar. Apakah Anda mempunyai nama atau julukan? Apakah penting sebuah nama? Bagi kami itu penting. Bagi saya tidak penting. Bagi Anda tidak penting. Berarti Anda tidak perlu mengetahui nama saya. Dan saya perlu mengetahui nama Anda. Karena bagi saya itu penting. Dari hati saya sudah cukup tahu Anda. Oh, seperti itu. Percuma nama yang indah, tapi hati kita tidak dibarengi dengan hati yang bersih, maksud Anda. ya. Apakah Anda mengira ataupun menduga hati saya kotor? Tidak sama sekali. Tidak. Anda patuh kepada Tuhan Anda, seperti saya patuh terhadap Sang Hyang Widi. Masya Allah. Agama kita berbeda, tapi agama mengajarkan kebaikan sesama manusia, sesama makhluk, Sesama alam. sama alam, dan apa yang diciptakannya di bumi ini. Seperti itu. Begitulah gambaran semua agama. Itu menurut Anda ya? Tidak ada yang mengajarkan keburukan. Hanya sifat manusia yang membuat hati mereka menjadi angkuh, tidak mengenal siapa Tuhannya. Seperti itu. Hanya dunia di mata mereka. Hanya dunia. Dunia yang menipu. Dunia yang fana. Fana. Mereka belum mencapai titik terindah dalam hidup mereka untuk menyembah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Oh, seperti itu. Mungkin itu pendapat Anda. Pendapat Itulah ajaran. agama kami. Oke. Dan tentu karena agama kita pun berbeda, kami pun memiliki prinsip-prinsip dalam beragama. Ya, Kami mengakui semua agama mengajarkan kebaikan, ya, tetapi hanya Islam yang mengajarkan kebenaran. Itulah prinsip agama kami. ya, Dan kita bisa saling menghargai. ya. Intinya kedatangan kami ke tempat ini tentang sebuah situs yang pernah dibangun di masa era Prabu Airlangga, yaitu petirtaan ataupun pemandian Jolotundo. Apa yang ingin Anda ketahui? Kita akan mencoba untuk membuka sebuah wawasan tentang petirtaan. Apakah Tirta adalah air. Air simbol penghidupan manusia. Manusia tak akan bisa hidup tanpa air. Alam tak akan hidup tanpa air. Bumi akan kering tanpa air. Tapi manusia sungguh kotor pikirannya, menjadikan air yang suci dari Sang Hyang Widi untuk kemurkaannya. seperti itu? Apa yang Anda maksud dengan kemurkaannya? Apakah ada penyalahgunaan tentang air itu sehingga air itu malah mendatangkan kemurkaan Tuhan? Tentunya Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan lain. Yang ada hanya simbol-simbol tertentu.
Tuhan hanyalah satu, Sang Hyang Widi. Allah Mungkin Subhanahu wa menurut Ta'ala. agama Anda berbeda. Betul. Kami jauh ada sebelum agama Anda ada. Betul. Karena agama kami datang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kalimat yang begitu indah. Tapi saya sudah mencapai tingkatan yang terakhir. Dan raja-raja kami pun sudah mencapai tingkatan terakhir. Ya, Dan dilanjutkan generasi setelahnya. Betul. Air di sini adalah air biasa. Tidak ada apa-apa di sini. Hanya keberkahan dari Sang Hyang Widi. Kenapa air itu? Air itu suci, kenapa? Karena dia datang dari langit, melalui gunung-gunung, hutan-hutan, Diserap oleh tanah dan menciptakan kehidupan di dunia ini. dan akhirnya keluar melalui mata air yang Iya. telah ditentukan. Di sini tidak ada apa-apa. Iya. Di sini hanya tempat untuk bersinggah, mengingat kebesaran Sang Pencipta, untuk bertapa, menyepi dari kehidupan dunia yang fana. Oke. Tapi sayangnya manusia sudah buta dengan hatinya. Sungguh sangat disayangkan. Agama yang begitu indah, baik agama Anda dan agama saya, telah dinodai. Bukan begitu penghormatan kepada Sang Pencipta. Dulu Sang Raja membangun tempat ini hanya untuk bersinggah, memikirkan negaranya. Di sini dibangun taman-taman yang indah, Oh, ada taman-taman megah. juga. Masya Allah. Siapa raja yang Anda maksud itu? Air Langga. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, air yang melompat. Apakah itu simbol dari air terjun? Lompat. Begitulah kira-kira. Dan di sini memang disinyalir menjadi pemandian para raja dan juga permaisurinya. Tidak hanya pemandian, Lalu dipakai sebagai apa? tempat untuk mengingat Sang Pencipta, Oh, seperti itu. Sang Pencipta yang agung. Yang ada maksud tirakat atau menyepi? Atau keduanya? Melakukan ritual-ritual penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan kami. Ya, karena memang ini peninggalan dari kerajaan Hindu. Keyakinannya Hindu. Dulu kami membangun sebuah candi yang megah, yang indah. Tapi Sang Hyang Widi berkata lain. Lalu apa yang terjadi? Sebuah gunung mengeluarkan apinya. Oh, isinya dikeluarkan. Masya Allah. Meledak itu namanya. Dan membuat kami untuk pindah ke tempat lain. Karena bencana alam tersebut ya. Jadi Anda pindah dari tempat itu. Oke.
Apa yang ingin Anda ketahui? Ya, saya akan bertanya tentang petirtaan Jolo Tundo. Bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Anda? Ya, silakan saja. Kenapa ada Sang Hyang yang akan datang ke sini? Saya juga nggak tahu itu. Sebab nggak ngasih tahu juga Sang Hyang itu mau datang. Jujurlah kepada hatimu di sana. Ya memang seperti itu. Saya belum mendapat informasi. Sang Hyang siapa yang Anda maksud? Biarkanlah semua berjalan. Baiklah. Saya akan berbicara dan bertanya kepada Anda tentang petirtaan di masa saat ini. Kalau bisa saya akan jawab. Dan maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Oke, no problem. Nggak masalah. Dahulu saya ketahui bahwasanya pertirtaan itu Candi Jolo Tundo merupakan tempat yang sangat suci dan sakral. Ya. Jangankan untuk rakyat jelata, punggawa istana pun mungkin tidak semuanya dibolehkan untuk menikmati kesegaran air tersebut. Berbeda dengan saat ini. Bagaimana menurut Anda ketika masyarakat datang dan mencoba untuk memanfaatkan air itu baik untuk mandi, untuk minum, bahkan tidak sedikit dari bangsa kami manusia yang menjadikan air itu sebagai wasilah kenaikan jabatan dan juga pangkat, kekayaan dan juga kemuliaan. Bagaimana menurut Anda? Tidak benar semua itu. Tidak benar. Semua manusia, hewan, makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya bisa untuk menikmati air yang suci ini. Hanya dahulu bukan di sini tempatnya untuk mereka. Ada juga tempat lain yang disediakan. Benar, kami menyediakan tempat tersendiri untuk mereka mengambil air tersebut. Dan saat ini sumber itu telah hilang atau tertimbun tanah karena bencana. Kenapa harus kita munculkan sumber itu? Kenapa? Karena akan menambah sesat umat manusia, baik umatku dan umatmu, wahai Kisana. Oh, seperti itu. Cukuplah air itu menjadi rahasia bagi kami. Tapi betul ya, kandungan air itu memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Air itu datang dari Sang Pencipta yang dianugerahkan kepada kami. Ya, itulah anugerah. Anugerah kepada kami. Apakah bangsa Anda juga bisa menikmati air itu? Bangsa kita, antara saya dan Anda, tidak cukup berbeda. Jadi Anda pun bisa memanfaatkan air itu ya, keberadaan petirtaan itu. Di sini tempat untuk kami mengingat Sang Pencipta. Sang Pencipta. Apakah banyak di alam Anda itu makhluk-makhluk seperti Anda? Anda ini seorang resi. Tidak perlu saya jelaskan. Oh, nggak perlu dijelaskan. Tidak. Nama. Iya, tapi yang jelas Anda seorang resi ya, yang paham tentang ajaran-ajaran nenek moyang. Dan banyak itu makhluk sebangsa Anda di tempat ini. Iya. Oke. Banyak. Tapi
Tapi buat Anda sendiri tidak masalah ketika masyarakat banyak yang datang ke tempat itu memanfaatkan air itu? Bagi kami tidak apa-apa, tapi kami hanya sedih. Kenapa itu? Kenapa tingkah laku manusia Tidak mencerminkan air. tidak menyempir air yang begitu suci, bersih? Kenapa dikotori dengan hati yang kotor, niat yang kotor? Tidak seharusnya hidup seperti itu. Syukurilah apa yang ada. Mensyukuri apa adanya. Sang Pencipta, jika Anda taat dan patuh kepadanya, semuanya akan diberikan oleh Sang Pencipta. Kami hanya sedih dengan melihat kelakuan manusia. Tapi bagaimana Bang, makhluk di alam Anda? Apakah juga banyak mereka yang menyimpang dari agama atau ajaran Anda? Durhaka kepada Tuhan Anda? yin dan yang. Ada yang ke jalan lurus kepada Sang Pencipta, ada juga jalan untuk Menempuh kesesatan. menempuh ke nerakanya. Seperti itu. Kami juga mengenal apa itu keindahan kelak nanti yang harus kami bertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Meskipun agama kita berbeda, tapi tetap Sang Penciptalah tujuan kita. Om Santi. Ada lagi yang Anda ingin sampaikan kepada kami tentang petirtaan itu? Saya rasa- Manusia harus bisa menjadi seperti air. harus seperti air. Dimanapun manusia berada, harus bisa menghidupkan alam makhluk di sekitarnya. Seperti itu. Jangan menyakiti sesama. Cukuplah kalian berserah diri kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, alam, bumi, dan seisinya. Masya Allah. Oke. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa masing-masing menjalankan agama kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Karena Islam pun seperti itu, mengajarkan kepada kami bagaimana untuk menjaga alam. Karena manusia Allah ciptakan sebagai khalifah. Dia punya tanggung jawab kepada alam agar memelihara alam semesta dari kehancurannya. Kata-kata yang begitu indah. Anda mau masuk Islam? Keyakinan kita berbeda. Oke. Cukuplah aku dengan agama, Oke, dan nggak cukuplah kamu dengan agama. Ya, yang penting kewajiban saya hilang. Baiklah. Kalau tidak ada lagi yang Anda ingin sampaikan, Anda boleh meninggalkan tubuh yang Anda rasuki. Om Santi, Santi. Oke. Aduh. Kok nggak bisa? Ini ada ginian. Oke, sahabat siar. Tadi kita telah berdialog dengan salah satu makhluk yang berasal dari petirtaan ya. Kalau dari ucapannya sih memang makhluk itu seperti penganut ajaran agama lain lah,
agama selain Islam. Dan dia memang mengajarkan kepada kita bagaimana filosofi air gitu. Dan mereka menginginkan juga ataupun mengajak bagi yang beragamanya sama gitu untuk selalu menjaga air dan bisa menjadi seperti air, yaitu bisa memberikan kehidupan atau membawa manfaat kepada orang banyak. Hakikatnya ajaran Islam pun seperti itu ya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tentu memiliki konsep sebagai pemelihara, sebagai pembawa rahmat, pembawa kedamaian, dan juga pembawa kasih sayang. Selayaknya lah kita sebagai seorang muslim untuk menebarkan kasih sayang, bukan saja kepada sesama muslim, sesama penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada manusia seluruhnya, karena kita pun memiliki kewajiban untuk menjaga hablum minan nas. Dalam urusan-urusan dunia kita wajib untuk menebarkan kebaikan kepada sesama, dan juga kepada hewan, kepada pohon-pohon, kepada alam semesta, baik gunung, laut, sungai, dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia yang telah Allah beri kelebihan berupa akal, pikiran, tentu itu semua bisa menjadi motivasi kita. Bagaimana alam ini jangan sampai kita rusak. Ya. Jangan dieksploitasi berlebihan sehingga mendatangkan kehancuran, bencana, tanah longsor, hutan gundul, apa lagi tuh? Banjir, geblek tuh orang. Alam itu, hutan itu ribuan, ratusan tahun bisa terjadi hutan yang lebat sebagai salah satu bentuk penyerapan air. Dibotakin kayak Dian ceplok tadi tuh, dicukur. Hah? Iya. Akhirnya apa? Bencana di mana-mana. Ini harus kita renungkan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, seharusnya umat Islam bisa menjadi contoh bagaimana kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW menjaga dan memberikan kedamaian bukan kepada manusia tetapi kepada alam semesta. Karena itulah hakikatnya seorang khalifah. Sahabat Syiar, kita akan lanjutkan mediator yang keempat, yaitu Hari Tanu. Kita panggilkan Saudara Hari. Beri tepuk tangan. Biar nggak ngantuk. Kita break dulu apa? Mas Ari, Break dulu. Oke lah, kita break dulu. Kenapa tiba-tiba masuk? Jaga musik. Musik apa? Itu air untuk semua orang. Iya, kita juga nggak musik air. Kamu bikin orang gak kesini. Siapa? Kelihatan nih dia. Kita nggak nyuruh orang nggak kesini. Betulin kalau bisa. Betulin. Emang kenapa tangannya? Musik. Sudah saya bilang jangan musik. Itu air suci untuk mandi, untuk minum, untuk kekayaan. Kekayaan? Ya. Kok bisa ya jadi kekayaan? Nggak perlu kerja dong. Iya. Jadi nggak perlu kerja dong. Tunjuk. Jadi kalau ambil air di situ nggak perlu kerja. Iya. Tidak usah kerja. Uangnya dari mana? Kami nanti yang disiapkan. Dengan cara apa? Banyak cara. salah satunya. Dengan menaikkan jabatannya. Ya sama aja kerja itu mah. Tapi nggak usah sengsara. Gak usah apa? Sengsara. Oh sengsara. Ya kalau orang kerja insya Allah nggak sengsara. Jadi gimana orang yang nggak punya jabatan? Nah, Sudah pergi. Pulang semua. Jangan bikin orang tidak mau ke sini. terus gimana kalau orang yang nggak punya jabatan?
Ada nggak? Bisa. Saya bisa kasih apa aja. Iya, ada gimana caranya? Dengan melancarkan semuanya. Apa yang dilancarkan? Berarti harus kerja dong orang itu. Semuanya. Iya, ada. Mandi di sini. Mandi di sini. Kalian akan kaya. Hebat juga Anda ya. Anda kenapa kedinginan? Kedinginan? Ini. Apa? Jangan mengganggu. Yang ganggu siapa? Sembuhkan. Kita kan cari informasi di sini. Sunnah. Anda kayak orang-orangan sawah. Emang kenapa ini tangannya? Nggak bisa apa-apa dia. Anda temennya toh? Berdua? Nggak bisa apa-apa. Ih, saya belum ngapa-ngapain. Berapa? Air sini suci. Pasukan kami. Kalian mandi di pasukan Anda sini. banyak. Akan Wah, awet muda. Anda membuat kami takut jadinya Ya, ini. awet muda. Terus apa yang akan Anda lakukan? Ya. Mengusir kami? Karena Gak usah air sini diusir juga, suci. kami akan pulang. Suci. Setelah informasi telah kami Bersih. dapatkan. Kalian mandi di Bangsa kalian yang datang ke sini. Iya, kita yang mau datang ke Panggil sini. teman-teman semuanya. Suruh datang ke sini. Ya, Ya. ini teman Anda apa pemimpin Anda tuh yang batuk? Ya, banyak ngerokok di tuh, batuk jadinya. Anda punya nama nggak sih? Kenapa? Anda punya nama? Kenapa tanya-tanya nama? Biar ngobrolnya enak. Nggak perlu. Biar Anda terkenal. Mandi aja di sini, saya kasih kekayaan. Tuh. Kenapa kamu ke sini? Ya, kita pengen. Jangan usik kami. Enggak, saya nggak mau. Kami sudah tenang dengan kehidupan kami. Biarkan orang-orang sesat. Itu memang jalan pilihannya. Kalian kalau nggak sesat, jangan ke sini. Yang ke sini itu yang sesat. Sembuhkan kalau bisa. Saya tantang kamu. Oke, nanti saya sembuhkan. Nggak akan bisa kamu. Insya Allah bisa. Kamu nggak punya kekuatan. Memang. Kamu lemah. Memang manusia itu lemah. Hanya Allah yang punya kekuatan. Kamu sih kami. Bukan salah kami kalau saya bikin gini. Iya. Oke. Anda tinggal di mana sih? Di dalam. Kenapa tanya-tanya? Ya, biar. Saya di dalam. Dalam mana? Di air. Seru ini. Oh, berarti Saya tinggal di air. Wah, kelelep dong Anda. Saya ikan. Ikan. Ini ikan. Jangan lukai tubuh yang Anda rasuki. Kenapa kalian yang duluan? Duluan apa? Duluan ke sini, mengobrol-abrik sini. Saya nggak suka. Oh, Anda nggak suka. Terus kita pulang deh kalau gitu ya. Pulang. Pulang ya. Pulang semua. Oke. Jangan kembali. Jangan kembali. Urus saja urusanmu. Saya Saya pulang. urus urusanku. Kita pulangnya ke Bekasi bukan ke Bali. Bila suruh pulang ke Bali. Sembuhkan kalau berani. Kalau bisa sembuhkan. kita mencari informasi dulu. Anda ikan apa? Ikan koi, ikan nila? Ikan di dalam. Iya kan ada koi, nila. Ikan dewa. Ikan dewa. Koi berarti Anda ya? Sudah. Jangan banyak bicara. Terus? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu? Pulang saja. Pulang? Pulang. Anda sendiri mau pulang nggak? Kalau kalian pulang, saya pulang. Oh, seperti itu. Kalau kita nggak pulang? Saya usik. Saya usik. usik semuanya. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Kita mencari informasi. Kamu itu apa itu? Itu ada yang marah itu. Jangan bisik. Saya tahu Anda. Jangan bisik. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Nggak ada, cepat pulang. Nanti kalau kita sudah selesai informasi telah kita selesai. dapatkan. Sudah selesai. Udah jangan dipanggil. Sudah selesai. Langsung terkenal itu. Tahan Anda, tahan. Ya, Anda cukup mengawasi. Anda cukup mengawasi.
Kali, tenang. Jangan terjadi penyerangan. Kalian itu bikin repot. Siapa bikin repot? Bikin orang nggak mau ke sini. Saya yang pusing. Apa hubungannya? Saya nggak bisa menjerumuskan orang. Kok jerumusin? Iya. Saya nggak punya teman. Kan di neraka. Aduh. Jadi Anda cerita sekarang curhat? Sudah, capek, pulang. Aduh, capek ya? Ya udah kita tunggulah 5 menit lagi, 5 menit lagi kita pulang ya. Iya, Oke. lama-lama cepet pulang. Iya, tenang 5 menit. Kamu bikin rusak sini. Enggak, mau bikin rusak gimana? Iya. Saya kan pengen tahu Orang sejarahnya ini. nggak mau ke sini, saya pusing. Siapa yang larang? Gak ada yang larang. Ini air suci. Kamu mandi saja. Mandi sana. Tadi saya Bersih. Udah mandi tadi. udah ya kita ya. Udah mandi. Minumnya airnya juga saya minum. Enak ternyata airnya. Bisa ngilangin aus. Capek. Capek. Kalau capek keluar Anda. Tapi ada lagi nggak ingin disampaikan? Sudah. Pulang. Anda berarti ikan dewa yang di kolam itu. Saya yang di kolam. Yang warna kuning. Iya. Yang tadi siang ngedipin saya. Ya, murah-murah aja. Mandi. Semuanya mandi. Yang perlu mandi itu tubuh yang Anda rasuki udah belepotan tanah itu. Jadi yang perlu mandi. Nggak bisa dia. Kenapa? Nggak bisa kembali. Siapa nggak bisa kembali? Ini. Jangan ke Bali, jauh Bali, nyebrang pulau. Nomor 2. Apa nomor 2? Ini nih. Nomor 2. Apa nomor 2? Jadi Anda mau ke Bali? Pulang. Mau pulang. Anda mau pulang ya? Ya udah Anda pulang dulu lah. Kalian yang pulang. Ikan 5 menit Rumah lagi. saya sini. 5 menit lagi. Rumah saya sini. Iya. Aduh, batuk lagi. Kakek. Oke ya, Anda pulang ya. Kita 5 menit lagi lah. 5 kali berapa? 5 kali 30. 5 kali 30. Ya, nanti kalau udah selesai kita pulang. Jangan ganggu. Oke, bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli. Oke. Tuh kan, jadi pada nggak ngantuk gitu. Oke, saya berhadapan dengan siapa ini? Bisa Anda memperkenalkan diri Anda? Iya. Apa yang Anda lakukan tadi? Anda berusaha untuk melindungi kami dari serangan ini ya. Oke, saya hargai Anda. Tapi alhamdulillah semua persoalan telah teratasi. Oh, seperti itu. Oke. Ya, silakan Anda keluar. Pasukan Maung keluar. Oke, Kumbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya percaya Anda dan pasukan Anda memata-matai ataupun mengawasi lokasi di tempat ini. Tapi biarkan semuanya terjadi. Insya Allah bisa kita tangani semua. Iya, bawa ajak mundur pasukan Anda. Kita akan melanjutkan liputan lagi. Oh, seperti itu. Oke, nanti kalau memang perlu dimediumisasi, kita akan mediumisasi. Yang penting Anda awasi lokasi ini dari seputaran tempat ini aja. Karena kita juga akan mau melanjutkan lagi, ya. Informasinya belum dapat. Oke, belum lengkap. Oke, silakan Anda keluar dan juga bawa pasukan Anda keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Bismillah. Bismillah.
Oke, bismillah. Allahumma sholli. Oke. Oke, pelan-pelan bangun. Oke. Oke. Tiduran dulu di situ, nggak apa-apa. Istirahat dulu. Gimana itu? Oke, sahabat syiar. Tadi ketika kita mau break, ternyata memang ada serangan secara tiba-tiba. Iya, pertama ada yang masuk karakternya monyet, lantas makhluk yang berasal dari atas sana. Dia mengaku jelmaan ikan dewa, ya, ikan koi kali itu, ikan kayangan. Tapi wallahu alam bisawab, yang jelas kita coba untuk menetralisir dulu tempat ini sehingga kondusif dan kita bisa dan dapat melakukan kegiatan selanjutnya. Kita akan mencoba menggali sejarah daripada petirtaan Jolotundo, dan kedatangan kami ke tempat ini bukan dalam rangka melarang masyarakat untuk datang ke tempat ini. Tidak sama sekali. Kita mencoba untuk mengungkap sejarah, menggali informasi, sekaligus mengedukasi dan mengarahkan. Jangan sampai tempat-tempat seperti ini bagi umat Islam dijadikan sebagai sandaran persoalan hidupnya, minta kekayaan dan lain sebagainya. Karena ajaran kita mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi jelas, permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat syiar, jadi istirahat nggak nih? Kita break dulu 5 menit. Tetap di syiar di Jero Poek. Jangan buang angin, nanti lagi ngobrol-ngobrol tut aja kentut. Iya, kayak Dian cepluk. Oke. Oke, Di. Masih kuat. Insyaallah. Ini di mana, Pak? Yang di mana ini? Udah di itu. Iya. Buka aja tuh, satu agak lama di sini. Tahan. Tahan. Mas Arif, fokus ya. Bismillah. Siap, fokus. Are you ready? Oke.
Dengan siapa saya berhadapan? Sopo siro? Saya Didi Wahyudi. Saka ngendi tekomu? Saya dari Depok, Jawa Barat. Ono wigati apa teko kene? Saya dan tim dari Syiar Dalam Gelap sedang mencari informasi terkait pertirtaan yang ada di atas. Apakah Anda makhluk dari sini? Iya. Kalau boleh saya tahu, di mana tempat Anda? Ono ing sandure. Oh, di atas pertirtaan itu ya? Sure. Jadi, nama Anda siapa? Atau ada sebutan, panggilan, julukan untuk diri Anda? Sepertinya Anda seorang resi ya? Benar? Anda seorang resi? Anda tahu sejarah petirtaan Jolotundo? Apa siro wis izin? Udah izin? Anda sudah izin. Oh, sudah. Saya sudah izin ke petirtaan dan juga ke puncak penanggungan. Mungkin Anda salah satu makhluk yang memang diutus untuk memberikan penjelasan terhadap lokasi petirtaan Jolotundo. Ono ing dhuwur ono sahyang para dewa. Di atas ada Sanghyang para dewa. Boleh kami mengetahui namanya itu Sanghyang siapa? Aku ora yo menang Oke. kanggo nyebutke. Anda tidak tahu tempatnya? Tidak berwenang. Tidak berwenang. Oke. Gak masalah, karena kedatangan kami pun ingin mengetahui sejarah dari petirtaan Jolotundo. Apakah Anda sudah tinggal di tempat ini ketika petirtaan itu dibangun? Sakwise Setelahnya. Oh, setelahnya. Tetapi Anda mengetahui siapa yang membangun petirtaan itu? iya Sopo iku? aku tak njaluk izin. Minta izin dahulu. Oke, silakan Anda izin dulu. Sopo sira iki? Anda siapa? Saya Hakim Bawazir, kami dari tim Syiar Dalam Gelap. Tepangaken Akan kula perkenalkan saya. Cipta Tirta Wangsa. Cipta Tirta Wangsa. Oh, dan Anda seorang resi. Oke. Kami hargai Anda telah memperkenalkan diri Anda. Begitu juga kami telah mengenalkan jati diri kami. Kedatangan kami ke tempat ini tidak lain tidak bukan kami ingin mengetahui asal-usul cerita tentang petirtaan Jolotundo yang sejak pembuatannya sampai mungkin detik ini banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat, baik yang tinggal di lingkungan tempat ini maupun yang jauh dari tempat ini. Iya, mergo kabeh kuwi mau migunani marang tumrape menungso. Berguna untuk manusia. Iya, betul. Air merupakan sumber kehidupan, bukan saja manusia, tapi makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Wis dadi pestine. Sudah harus semestinya seperti itu. Betul, dan kami pun berusaha untuk menjaga agar air tersebut tetap sebagaimana adanya, sehingga bisa membawa manfaat sampai ke anak cucu kita nanti. Oh, kita, ke anak cucu kami nanti. Anda bersedia untuk menjelaskan asal-usul ataupun sejarah daripada petirtaan Colotundo? Sejatine para sahyang lan para dewa orang izin ke kuwi kabeh. Sebenarnya sampeyan dan dewa tidak mengizinkan itu semua. Mergo ora kabeh kudu dingerteni. Karena tidak semua harus diketahui. Oh, seperti itu. Baiklah, Anda bisa bercerita kepada kami hal-hal yang memang patut bagi kami mengetahuinya. Apa betul petirtaan di atas itu memiliki sangkut paut dengan kerajaan Kahuripan? Kuwi jaman dhisike ngono. Itu zaman dulunya seperti itu. Tapi digawe ngono kuwi dinggo tondo utawa dinggo mingeti. Tapi dibuat seperti itu untuk tanda atau untuk mengingatkan. Tanda apa dan mengingatkan kepada siapa itu? Rikala jaman semono Dahulu ana raja sing kabur. ada raja yang kabur. Lalu kabur dari mana dia itu? Apa kerajaannya diserang? Iya. Lalu kabur ke tempat ini? Iya. Raja dari tanah Jawa atau dari pulau lain? Seko Bali. Dari Bali. Oh, dari Bali. Lalu apa yang dilakukannya di tempat ini? Untuk perlindungan. Dia dapat perlindungan. Dapat perlindungan. Dari mana perlindungan itu diberikan? Seko raja sing mapan ana ing tanah Jawa, ana pinggir sisih wetan. Dari raja yang ada di tanah Jawa di pinggir timur. Di pinggir timur. Kerajaannya apa itu kalau boleh saya tahu? Mataram kuno. Oh, Mataram kuno. Dan Raja Bali yang kabur itu siapa namanya? Udayana. Udayana. Lalu Prabu Udayana diterima di Mataram kuno. Iya. Dan perlindungan apa yang diberikan oleh Mataram kuno itu? Banjur kuwi Setelah itu Dek kawinke karo putri raja. dia dinikahkan dengan putri raja. Raja Mataram. Iya. Anda tahu namanya tidak? Siapa putri Mataram yang dinikahkan oleh Prabu Udayana? Darmayana Padmawati. Darmayana Fatmawati. Padmawati. Oke. Lalu mereka berdua menikah ya. Iya. Lalu hubungannya dengan tempat ini itu apa dari cerita tadi? Mergo nglairke putrane. Karena mereka Digawe papan iki kanggo mingeti laire putra kuwi mau. dibuat ini untuk mengingatkan kelahiran anaknya tadi. Oh, seperti itu. Untuk mengingatkan putra yang tadi itu, Lahir di sini. Prabu Udayana Iya. dengan putri itu. Siapa bayi yang dilahirkan di sini itu?
Erlangga. Oh, Erlangga. Tadi disebut juga sama mediator siapa itu? Erlangga ya. Jadi ini pemandiannya Prabu Udayana dan juga Permaisuri Raja. Iya. Dan juga anak beliau berdua yang bernama Airlangga. Mula kuwi mau dijenengi Jolo Tundo. Maka dari jadi dinamai Jolo Tundo. Ngerti apa kuwi Jolo Tundo? Nah itu, nggak tahu saya. Perlu itu, betul juga. Apa maksud Jolo Tundo itu? Jolo kuwi banyu, Jolo itu air. yo tirta. Tundo kuwi katumpuk rumput. Oh, Tundo itu ketumpuk-tumpuk. Oh, jadi bertingkat-tingkat. Iya. Pantesan ada berapa tingkat tadi itu? Dua ya? Gak banyak. 3 kali ya? Masya Allah. Jadi Jolo Tundo itu artinya air yang bertingkat-tingkat. Iya. Kalau pembuatan Jolo Tundo itu mempunyai simbol tersendiri nggak? Itu kan ada beberapa lubang untuk mengalirkan air. Saya lihat ada 9 kalau nggak salah. Apakah itu menyimbolkan sesuatu? Wis mestine kabeh ku mau digawe duweni simbol siji lan sijine. Sudah selainnya semua dibuat itu punya simbol satu sama lain. Ora ganggu kuwi. Sopo kowe? Saya membantu untuk bicara. Menerjemahkan bahasa Jawa. Karena kita berasal dari Jawa Barat. Ya, biar kita bisa komunikasi dengan baik dan benar. Ya. Anda sendiri mengetahui maksud dari 9 lubang itu ya? Anda ngitung? Iya. Anda nggak nyangkut ngitung ya? Pinteran Anda. Anda bisa jawab? Oh, udah lagi komunikasi. Lagi boleh nggak diceritain? Nyari bocoran. Apaan? Jadi nanya ke rumah teman. Aku wis ngomong nang ngarep. Aku sudah sampaikan di depan. Aku oleh cerita saijine para sayang lan para dewa. Boleh cerita berdasarkan izinnya saya. Oh gitu. Kalau terkait itu boleh nggak diizinin? Diizinin nggak? Aku wis ngomong. Yen aku diwehi wewenang, aku bakal cerita. Saya sudah katakan kalau saya ada wewenang, saya akan cerita. Jadi Anda belum mendapatkan wewenang untuk cerita itu? Iya. Kalau tulisan sendiri? Mergo saben wong sing teko kene kabeh nggawa syarat. Karena semua orang yang datang ke sini semua orang sama. Apa iku syaratnya? Kondening Dupa Maharaja. Dupa untuk Maharaja. Kondening Dupa Maharaja. Dupa Maharaja. Dupa mereknya Maharaja. Enggak, bukan. Gitu. Ada Dupa merek Maharaja. Jadi maksudnya bukan itu. Oh, bukan itu. Maksudnya apa tadi? Maksudnya dupa untuk sang Maharaja. Oh, sang Maharaja. Saya kira merek ya. Maharaja. Iklan Belum ada pas. belum bikin. Masya Allah. Jadi memang ceritanya memang berkaitan erat dengan Prabu Airlangga ya. Yang pada akhirnya beliau dengan kejatuhan Mataram itu mendirikan kerajaan Kahuripan. Iya. Apakah inspirasinya dari air Kahuripan itu? Karena air merupakan sumber kahuripan, Kehidupan. oh, sumber kehidupan. Wis tak omongke nek banyu kuwi migunani marang tumrape menungso. Oke. Ora mung gawe urip. Sudah saya katakan bahwa air itu digunakan untuk manusia, tidak hanya untuk kehidupan. Terus untuk apa aja itu kalau memang bukan untuk kehidupan? Katanya bisa buat naik pangkat.
Tadinya Pak RT jadi Pak RW. Tadinya lurah bisa jadi camat. Seperti itu. Ora kaya mengkono. Oh, nggak kayak gitu nih. RT mentang-mentang ketua RT mau jadi RW. Jadi seperti apa sebenarnya filosofi kenapa banyak manusia juga yang datang ke sana lantaran ingin naik jabatan, ingin naik pangkat, kekayaan. Kabeh kuwi ora saka banyu kuwi. Semua itu dari air itu. Asalnya bukan dari air itu. Oh, asalnya bukan dari air itu. Tetapi dari mana itu? Saka atine pinyuwune marang Sang Hyang Wenang. Mintanya kepada Sang Hyang Wenang. Oh, jadi Anda tahu kenapa disuruh mandi agar bersih. Kalau udah bersih, naik jabatannya gampang. Karena apa? Ketika dia membidangi atau memimpin satu jabatan dengan bersih, jujur, amanah, juga betul-betul menjaga aturan, dia akan langgeng dan bersih. iya, jabatan itu naik. Filosofi seperti itu sebenarnya, bukan mandinya sebenarnya. Tetapi bagaimana kita menjaga kebersihan badan, kebersihan hati, sehingga jabatan itu bisa diraih, kemuliaan itu bisa didapatkan, derajat juga bisa tinggi. Karena apa? Kebersihan. Luar biasa. Apa bukan seperti itu kah? Iya. Alhamdulillah. Udah mandi? Mana? Jadi sebenarnya itu filosofi ya, bukan secara apa namanya, realita kita mandi lantas besok ada dapat SK, wah naik pangkat. Nggak begitu juga. Kalau semua tidak dilandasi kebersihan hati, itu semua sia-sia. Bahkan naik jabatan itu malah mendatangkan kemudaratan atau bencana. Bangsamu wis ndek tuntunan dhewe. Bangsa Anda sudah memiliki tuntunan. Iya betul, walaupun mungkin antara kita berbeda. Bangsamu ya wis duwe panutan agama. Bangsamu juga memiliki panutan agama. Iya. Agama kuwi kabeh ngajarno marang kabecikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Betul. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,